dia itu tangannya pada disonyoi rokok guys, kayak gitu, terus sambil nyetrika, setrikanya itu sambil duduk gini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Jengani. Nah, kali ini aku mau berbagi kisahku ya, cerita dari pertama aku jadi 3W sampai sekarang udah 15 tahun ya kira-kira di perantauan ya, mulai dari tahun 2004 ya, itu pertama kali aku pergi ke Arab Saudi. Nah, di sana itu aku kerja itu sampai 1 tahun 2 bulan ya. Kan di sana itu aku nasibku kurang beruntung. Di sana dapat majikan yang kasar gitu ya. Dia itu ekonominya masih tergolong miskin ya. Dia itu majikanku itu yang laki-laki pegawai pos, dan perempuan biasa orang sana itu di rumah saja, dan punya anak 2 perempuan dan laki-laki, serta ada seorang ibu. Nah, kerjaanku di sana itu bersih-bersih saja ya. Memasak itu biasanya madam atau lokannya kalau di Taiwan itu yang masak madamnya. Terus aku cuma bersih-bersih, kadang ya ikutan membantu masak gitu. Terus anaknya pada sekolah, terus di rumah itu ada Umi atau ibunya itu ya, itu badannya gemuk banget, itu ada 90 kilo ya. Itu jadi dia tuh kalau jatuh susah bangunnya, jadi harus manggilin orang untuk bangunin dari jatuhnya itu kalau kamar mandi itu terantanan liwat tembok ya. Nah, di situ aku kerjanya cuma 1 tahun 2 bulan. Karena kenapa guys? Karena nggak digaji guys. Pertama 2 bulan itu digaji, terus tuh kalau nggak diminta itu nggak dikasih guys. Jadi gimana ya, kerja nggak digaji itu rasanya gimana. Nah, setelah itu aku sabar-sabarin ya. Di situ kan aku masih belum berani, masih pertama kali kerja, jadi masih belum berani macam-macam gitu. Jadi aku biarin sampai 5 bulan guys, 5 bulan gak digaji. Jadi aku situ gimana ya rasanya, udah kepikiran orang rumah, anak-anak masih kecil, masih membutuhkan biaya untuk makan. Anakku yang pertama itu masih sekolah TK ya, tapi gimana namanya kerja nggak digaji, gimana rasanya. Sana itu nggak kayak di Taiwan. Kalau di Taiwan sih alhamdulillah gaji sebelum tanggal udah dikasih. Tapi di sana udah 5 bulan diminta itu besok gitu aja. Tapi ditunggu nggak dikasih. Jadi akhirnya aku melarikan diri itu ya, melarikan diri. Pertama itu naik taksi itu orangnya orang Bangladesh apa itu kemarin. Itu malah menjerumuskan saya. Dia itu mau ngasih pekerjaan, saya ditujukan ke rumah seorang janda katanya.
Dia itu katanya di rumah sendirian, nggak ada teman, cuma dia dan pokoknya sendirian lah. Terus aku mau saja karena aku melarikan diri, mungkin ada kerjaan lain kayak kaburan gitu ya, aku ke situ tuh yang di dalam rumah itu ternyata nggak hanya seorang janda atau madam tok ya guys. Dan ternyata di dalam itu ada seorang pembantu Abasia itu orang hitam itu perempuan Abasia. Dia itu tangannya pada disonyoi rokok guys, kayak gitu, terus sambil setrikanya itu sambil duduk gini, duduk di lantai, terus kayak gimana gitu, melihat aku itu kayak mau minta tolong gitu ya. Terus aku mikir-mikir, ini katanya nggak ada orang di dalam, cuma madam dok. Terus di dalam itu kok banyak banget anak-anak dan orang-orang pada datang. Terus ini tempat apa sebenarnya aku nggak tahu. Terus aku nggak jadi, aku langsung kabur lagi keluar guys, selanjutnya aku jalan terus, nggak punya duit tinggal 10 real apa berapa kemarin dulu itu. Terus aku kasihkan ke taksi itu, nah, kamu kenapa? Kenapa? Terus aku jalan saja, terus ketemu sopir Indonesia ya, dia mungkin juga TKI seperti TKI juga, dia itu TKI juga ya, tapi lihat aku bawa kayak kabur itu, kayaknya dia takut apa gimana. Aku ngomong itu, udah sana, suruh pergi aku gitu. Nah setelah itu aku lanjut aja jalan terus, nggak bawa uang. Mau kemana, nggak punya uang. Dan alhamdulillah itu kebetulan di jalan itu ketemu polisi guys. Polisi itu pas di jalan itu mobilnya rusak ya. Terus aku ngomong sama polisi itu, Pak, saya ini kabur dari rumah. Kenapa kamu kabur? Karena saya nggak digaji, udah kerja di sini capek, udah kerja berbulan-bulan nggak digaji, padahal di rumah itu lagi menunggu gaji dan anak-anak masih kecil gitu, masih membutuhkan biaya. Nah, kenapa aku nggak digaji, kerja capek dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, apalagi kalau puasa gitu ya. Nah dari situ polisinya nelpon ke kantor polisi ya. Terus aku dibawa ke kantor polisi, mungkin dipanggilin temennya yang karena mobilnya dia itu rusak, jadi dipanggilin telepon temannya ya, terus aku dibawa ke kantor polisi. Sampai ke kantor polisi, terus majikanku ditelepon suruh datang ke kantor polisi. Terus aku ditanyain, kenapa kamu kabur dan lain sebagainya. Nah terus ditanyain lagi, kamu mau nggak pulang lagi ke sini? Aku nggak mau balik lagi, aku mau pulang ke Indonesia saja, aku kayak gitu. Dan terus itu udah aku nggak mau, disuruh balik ke rumah majikan, nggak mau lagi. Terus sama polisi diantar ke Tasaul ya. Tasaul itu semacam penampungan ya buat orang-orang yang mau pulang ke Indonesia tapi masih ditampung dulu, mungkin ada masalah di tempat kerjanya, di rumah majikan gitu, mungkin gak dikasih gaji, gak dianiaya atau diapain, itu semuanya ngumpul di Tasaul itu. Terus
Di situ itu aku 1 bulan makan, minum, ya pokoknya di situ tempatnya itu angker banget guys. Itu tempatnya mungkin dulu bekas rumah sakit apa-apa gitu. Setiap malam mesti ada kerasukan, ada kesurupan. Dan kalau setannya belum bilang mau pergi, sampai pagi pun dia nggak dibacain apapun, kasih ayat kursi, kasih air zam-zam, semuanya nggak mempan. Itu setannya udah nggak mempan ayat-ayat Al-Quran, soalnya dia mungkin udah biasa dengan ayat Al-Quran di Saudi itu ya. Dan disiram air zam-zam juga nggak mau pergi kalau dia belum pengen pergi. Jadi setannya itu kemarin dia pengen jam 3 dia pergi ya, baru pergi jam 3. Kalau belum mau pergi dia masih ikut sama orang yang kesurupan itu. Dan di situ makannya itu seperti itu ya, seperti di Saudi ya seperti itu, kayak yang gede banget itu apa namanya, lengser yang kayak tampah yang gede itu ya. Itu nasi biryani, nasi apa itu, makannya kayak gitu rame-rame, terus makan bareng-bareng. Terus minumnya itu kalau pagi dikasih asir atau sirup ya, 1 kotak-kotak itu kayak teh botol itu 1, terus ada roti 1 pagi. Kalau siang ya itu makannya 1 lengser gede itu rame-rame, dan minumnya air keran. Ya Allah, jangan sampai terjadi lagi ya Allah. Pokoknya ngenes tuh ceritaku di Saudi. Dan di situ aku selama 1 bulan ya di situ. Tuh terus terakhir itu majikanku datang lagi, aku tanyain lagi, kamu mau pulang ke majikan enggak? Aku nggak mau pulang, aku mau pulang Indonesia saja. Terus ya udah, terus itu mungkin udah diproses ya, paspor semuanya udah dibeliin tiket sama majikan dari hasil uang gajiku yang ditunda itu. Aku dibelikan tiket, belikan dan aku dikasih berapa itu, 200 rial zaman dulu, berapa itu lupa, masih sedikit banget buat pulang. Nah ceritaku ngenes banget itu di Saudi ya guys. Terus pulang sampai di Indonesia ya, dulu itu masih banyak itu calo, orang kabura, orang pulang masih susah sampai di pintu 3 gerbang apa itu bandara, pintu 3 dulu ya, itu yang pulang bermasalah harus naik minibus yang disewa. Dah itu enggak berapa, sehari semalam apa berapa itu, 2 hari ya baru sampai rumah. Itu naik travel, terus berhenti tiap rumah nganterin yang teman-teman yang bermasalah itu di luar negeri, di Saudi itu, terus satu setiap rumah satu, jadi lama banget sampai rumah. Terus sampai rumah masih dimintain uang lagi sama sopirnya, katanya pakai uang rokok apa di ngenes tuh pertama kali aku kerja di Saudi. Nah begitulah ceritanya aku pas kerja di Saudi itu. Nah untuk cerita di Taiwan nanti insya Allah aku akan ceritakan di part 2-nya ya. Nah ini part 1 pas aku kerja di Saudi saja ceritain. Nanti yang di Taiwan tuh ada masih banyak banget ceritanya, karena di sini aku udah ganti dari majikan pertama, majikan kedua tuh aku
panti jompo, majikan ketiga, terus pindah lagi sampai sekarang ya teman-teman. Nah, untuk lanjutannya kalian bisa saksikan di part 2 nya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya biar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari video-video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.